Kota Manado di tanah Minahasa tahun 2017 dinobatkan menjadi kota paling toleran di Indonesia. Penelitian ini dilakukan oleh Setara Institut Jakarta yang merupakan organisasi yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang setara, plural, dan bermartabat. Tidak heran jika Manado menjadi salah satu kota toleransi di Indonesia, sebab toleransi di tanah Minahasa sudah terbangun sejak tahun 1830. Mengapa demikian? Apa yang menyebabkan toleransi di tanah Minahasa begitu tinggi? Saksikan jejak kekristenan di tanah Minahasa berikut ini. Kekristenan di Minahasa lahir melalui proses sejarah yang panjang yang dimulai dengan masuknya bangsa Portugis pada tahun 1563 yang bertujuan menjalin hubungan dagang disertai misi penyebaran iman Katolik. Portugis mendarat di Manado membawa pastor Diego de Magalhães yang dalam kurun waktu 2 bulan saja Magalhães dapat membaptis Raja Manado dan 1.500 rakyatnya. Di masa ini Katolik mulai dikenal di Minahasa. Namun perang antara Portugis dan Ternate pada tahun 1570 menghambat penyebaran Injil ke wilayah lain. Pada tahun 1606 Spanyol menguasai Maluku Utara yang membuka peluang baru bagi misi Katolik di Manado. Sayangnya banyak misionaris yang mengalami kecelakaan laut, sakit, dan berkonflik dengan masyarakat Minahasa. Kondisi inilah yang membuat Spanyol meninggalkan Minahasa pada tahun 1645 yang sekaligus mengakhiri misi Katolik di wilayah tersebut. Proses ini kemudian menandai awalnya perjalanan kekristenan di Minahasa yang kemudian berkembang lebih jauh pada masa berikutnya. VOC dengan orang-orang Kristen Protestan di dalamnya kemudian menggantikan kekuasaan Spanyol dan Portugis di Minahasa. Selain untuk berdagang, VOC juga mendukung misi penyebaran Kristen reformasi di Nusantara, termasuk di tanah Minahasa. Dan di tahun 1663, seorang pendeta Protestan bernama Yohanes Burun datang ke Minahasa. Ia melakukan pembaptisan pada anak-anak dan orang dewasa di Minahasa. Namun bangkrutnya VOC di tahun 1799 menyebabkan VOC menyerahkan wilayah perdagangannya kepada pemerintahan Belanda pada tahun 1799. Dan di tahun 1800 sampai 1817 sempat terjadi kekosongan kehadiran pekabar Injil di Minahasa. Joseph Kam adalah penginjil pertama dari Lembaga Pengabar Injil Belanda, NZG, yang datang ke Indonesia kemudian melayani di Maluku tahun 1815. Pada tahun 1817, Kam kemudian mengunjungi Minahasa karena tertarik oleh berita-berita bahwa di Minahasa terdapat umat Kristen yang terlantar. Memang benar, di sana Kam menemukan sekitar 3.500 orang Kristen yang keadaannya terlantar dan pendidikannya pun terbelakang. Selama kunjungannya di Minahasa, Joseph Kam melakukan beberapa aktivitas penting seperti penguatan iman jemaat Kristen yang sudah ada dengan memberikan pengajaran Alkitab dan membimbing mereka dalam iman Kristen. Lalu melakukan penerjemahan dan distribusi literatur Kristen melalui upaya-upaya tersebut. Joseph Kam mampu memberikan kontribusi signifikan dalam perkembangan Kristen di Minahasa, meskipun pelayanannya lebih terfokus di wilayah Maluku. Gerrit Jan Hellendoorn adalah seorang misionaris Belanda yang tiba di Manado pada tahun 1827. Selama pelayanannya, Hellendoorn menghadirkan beberapa sekolah bagi penduduk pribumi di pedalaman Minahasa. Pada masanya terdapat sekitar 5.000 orang yang telah menganut agama Kristen. Perhatiannya yang sungguh-sungguh terhadap pengabaran Injil dan pendidikan membuat Hellendoorn dikenal sebagai peletak dasar kekristenan di Minahasa. Untuk memperkuat pekerjaan pekabaran Injil di Minahasa, ia kemudian meminta bantuan kepada Nederlands Zendeling Genootschap
yang kemudian mengirim Johann Riedel dan juga Johann Squartz. Kehadiran mereka menandai babak baru dalam pengabaran Injil di Minahasa. Dengan demikian, Gerrit Jan Hellendoorn memainkan peranan penting dalam penyebaran agama Kristen dan pengembangan pendidikan di Minahasa pada abad ke-19. Johann Riedel dan Johann Squartz tiba di Minahasa pada tahun 1831. Masing-masing ditempatkan di Langoan dan di Tondano. Dalam bidang pendidikan, Riedel bersama masyarakat Tondano mendirikan sekolah bernama Volksschool. Sementara di rumahnya, Riedel mengajarkan kaum muda untuk membaca, menulis, berhitung, dan memberikan pelatihan praktis. Anak laki-laki diajarkan bertani, bertukang, dan berternak. Sementara anak perempuan dilatih menjahit, menyulam, dan memasak. Juga mengurus rumah tangga. Pendekatan holistik Riedel menghasilkan berdirinya gereja-gereja pelatihan guru untuk mengajar dan menginjil. Ia menggunakan metode pelipat gandaan rohani dengan melatih orang pribumi untuk melayani di pedalaman. Riedel juga memperkenalkan konsep Papa Ani dan Mama Ani, yaitu pasangan pembimbing spiritual bagi para anggota baptisan. Sementara itu, Johann Squartz menyusun buku untuk mendukung pengajaran katekisasi. Juga mendirikan sekolah Kristen. Squartz mendidik pemuda untuk menjadi pemimpin jemaat. Squartz adalah penginjil pertama yang mengangkat jabatan penatua dan diaken di Minahasa. Ia juga mengajarkan teknik pertanian, pertukangan, dan kesehatan serta membantu membangun peradaban yang baik di tanah Minahasa. Para misionaris di Minahasa memberikan kontribusi besar dalam pendidikan dan pembangunan peradaban di Minahasa. Joseph Camp memulai penguatan iman Kristen dengan mengajarkan Alkitab dan menyediakan literatur rohani. Gerrit Jan Hellendoorn menghadirkan sekolah bagi pribumi, meletakkan dasar pendidikan dan kekristenan di Minahasa. Johann Riedel mengajarkan keterampilan praktis kepada kaum muda, seperti bertani, bertukang, menjahit sambil mendirikan sekolah dan gereja. Sementara Squartz mendirikan sekolah Kristen, melatih pemimpin jemaat, dan mengajarkan keterampilan pertanian serta kesehatan kepada penduduk Minahasa. Para misionaris ini tidak hanya mengabarkan Injil, tetapi juga memajukan pendidikan dan membangun masyarakat yang mandiri dan terdidik di Minahasa. Kembali di tahun 1799, setelah VOC bangkrut, VOC kemudian diambil alih oleh pemerintahan Belanda. Sementara itu, di Hindia Belanda sudah terbentuk satu gereja Protestan yang juga menjadi gereja negara dengan nama Indisch Kerk. Dalam perjalanan waktu yang dipacu beberapa faktor eksternal dan internal, maka Indisch Kerk berusaha untuk memandirikan jemaat. Hingga akhirnya pada tanggal 30 September 1934, Gereja Masehi Injili Minahasa atau yang dikenal dengan Gemim didirikan. Setelah dipisahkan dari gereja induknya Indisch Kerk, Gemim memiliki yayasan bernama Yayasan Gemim, DSAZR Wenas. Yayasan ini dinamai sesuai dengan nama AZR Wenas, tokoh penting dalam sejarah Gemim. Yayasan ini mengelola berbagai bidang pelayanan. Di bidang pendidikan, yayasan ini mengelola Universitas Kristen Indonesia Tomohon. Dalam sektor kesehatan, yayasan ini menaungi beberapa rumah sakit. Selain itu, yayasan ini juga aktif dalam pelayanan sosial, seperti pengelolaan panti asuhan dan juga pusat pelatihan. Hingga saat ini, Gemim adalah organisasi keagamaan paling berpengaruh di Sulawesi Utara. Selain Gemim yang berdiri di tahun 1934, ada juga beberapa gereja yang lebih dulu eksis di tanah Minahasa. Di antaranya Kerapatan Gereja Protestan Minahasa atau KGPM yang berdiri tanggal 29 Oktober 1933. KGPM lahir dari keinginan tokoh-tokoh yang ingin adanya gereja mandiri yang terpisah dari pemerintahan Belanda. Tokoh pejuang kemerdekaan turut berkontribusi untuk berdirinya KGPM
yaitu pahlawan Samratulangi yang terkenal dengan falsafah Sitou Timou Tumou Tou. Selain KGPM, ada juga Sinode Gereja Pantai Kosta di Indonesia atau GPDI yang sudah lebih dulu juga ada di wilayah Sulawesi Utara sejak tahun 1929. Tidak ketinggalan, ada juga Gereja Masehi Injili Sangihe Talaut di tahun 1947. Dan juga Gereja Masehi Injili di Bolang Mongondo yang berdiri tahun 1950. Tahun 1830, Tanah Minahasa telah kedatangan tokoh Islam bernama Kyai Mojo dari Jawa. Ia adalah panglima perang Jawa yang ditangkap Belanda pada tahun 1828 dan dibuang ke sebuah kampung yang kini bernama Kampung Jawa Tondano atau Jaton. Dalam buku Minahasa, Negeri, Rakyat, dan Budayanya yang ditulis oleh Nicholas Graveland mengatakan bahwa Kyai Mojo sering berkunjung kepada pendeta Zenling Johan Riedel dan mereka sering banyak berbicara satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwa pada awalnya perkembangan agama-agama dari luar Minahasa sudah masuk dan para pemuka agama di sekitar Danau Tondano hidup rukun berdampingan. Para pengikut Kyai Mojo banyak yang menikah dengan perempuan Minahasa dan keturunan mereka kemudian menjadi penganut Islam hingga sekarang dan tinggal di Kampung Jawa Tondano. Pelajaran sejarah toleransi dari akomodatifnya hubungan antara pengungsi perang Jawa di tahun 1825 sampai 1830 yang dipimpin oleh Kyai Mojo dan 63 pengikutnya yang semuanya laki-laki menjadi contoh mengenai kerukunan yang berpengaruh paling signifikan dan sering dibicarakan di Minahasa. Inilah jejak kekristenan di tanah Minahasa dan toleransinya yang kuat sejak 2 abad yang lalu. Jika kamu suka dengan video ini atau kamu ingin tahu daerah mana yang akan kita angkat, kamu bisa tulis komentar kamu di kolom komentar dan juga kamu bisa share video ini kepada kerabat-kerabat yang menyukainya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.